Baik, ibu-ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah lah kita memujinya. Kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Dan kepada Allah lah kita memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita selama ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kepada Allah pula kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita dan amalan-amalan kita selama ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hambanya untuk selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkan dan menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hambanya hidupnya dalam penyimpangan, hidupnya dalam kesesatan, faliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Maka sekalipun seluruh makhluk di permukaan bumi ini ingin memberikan hidayah kepadanya, ingin memberikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun makhluk di antara mereka yang mampu memberikan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini insyaallah taala dan di tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita kembali untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan satu dari sekian ibadah, melaksanakan satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah menuntut ilmu. Ibadah menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu termasuk ibadah? Kenapa menuntut ilmu itu termasuk ibadah? Jadi jangan dianggap hanya rutinitas saja. Rutinitas saja, tapi ini merupakan ibadah. Jawabannya, karena ini merupakan atau salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah melaksanakan perintah. Dan thalabul ilmi adalah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu thalabul ilmi, menuntut ilmu itu ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya sering kita perdengarkan. Bahkan mungkin hadis atau dalilnya ini sudah hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala itu maksudnya tetap hafal ya.
Bukan di luar kepala itu maksudnya udah lupa. Kalau di luar kepala itu udah lupa Ustaz. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda menuntut ilmu. Ilmu dimaksud di hadis yang mulia ini ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama. Adalah wajib bagi siapa ibu? Setiap diri hamba yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu bisa muslim dan muslimah, termasuk ibu-ibu. Jadi wajib ternyata ya. Nah ini merupakan perintah. Oleh karena itu thalabul ilmi merupakan ibadah. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan untuk melaksanakan satu ibadah ini. Untuk melaksanakan satu ibadah ini yaitu thalabul ilmi. Karena banyak di sana, di luar sana ibu-ibu, orang-orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu. Waktu ada. Badan sehat. Ya, ada kemampuan. Namun jarang mereka menghadiri majelis ilmu. Ya, jarang menghadiri majelis ilmu. Adapun kita alhamdulillah setiap saat, apalagi masya Allah wa tabarakallah ya, di masjid kita ini penuh dengan majelis ilmu. Ibu mau yang hari apa? Jam berapa? Luar biasa ya. Oleh karena itu sekali lagi tetap istiqomah ibu-ibu rahimakumullah dalam kebaikan ya. Semoga kita diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah insyaallah taala. Baik ibu-ibu rahimakumullah, yang kedua saya ucapkan jazakumullah khair ibu, jazakumullah khaira. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran, kemudahan bagi kami. Serombongan bisa berangkat, bisa pulang. Namun alhamdulillah ala kulli hal diberikan oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan kurma. Su'al. Apa arti su'al ibu? Su'al. Su'al, laisa su'al. Kalau soal artinya apa ibu? Su'alun. Su'al itu soal, pertanyaan. Indakum soal. Tapi kalau su'al pakai ain artinya batuk. Jadi oleh-olehnya batuk. Alhamdulillah. Iya, makanya dulu sedikit cerita. Ketika kita di bangku kuliah, ada teman kuliah, dia mengajukan kepada syekhnya, pada dosen kita di depan, ya syekh, indana su'al. Dia mungkin mau bilang indana su'al, saya punya pertanyaan. Tapi bilangnya saking fasihnya jadi indana su'al. Syekhnya bilang, fadal, silakan. Lama nggak batuk-batuk gitu kan? Mana batuknya? Oh, ternyata su'al dengan su'al itu dua yang berbeda. Tapi hamzah sama ain kan mirip ya. Jadi kalau jangan mengganti huruf ibu ya. Karena bisa diartikan berbeda. Su'al. Alhamdulillah ya. Oleh karena itu mohon maaf kalau nanti mudah-mudahan jangan. Ya. Agak batuk-batuk. Tapi alhamdulillah bawa jahe ibu nih. Nanti kalau batuk kunyah gitu kan.
Baik ibu rahmatullah taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di pagi yang mulia ini. Sepertinya masih pembahasan mengenai bab tawakal 'ala Allah. Bab tawakal 'ala Allah, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bab ini mungkin jarang dibahas di beberapa kajian ibu rahmatullah. Padahal bab mengenai tawakal itu merupakan bab yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena berhubungan dengan akidah. Berhubungan dengan tauhid seseorang. Disebutkan sebelum-sebelumnya bahwa ternyata tawakal itu merupakan ciri atau syarat dari keimanan. Nah, nih, kenapa tawakal merupakan hal yang penting? Karena tawakal salah satu syarat keimanan. Jadi kita bilang, jika seseorang bertawakal tidak betul, tidak benar, maka keimanannya pun tidak benar. Jika keimanan seseorang tidak benar, apa yang terjadi? Akan berakibat yang lain. Ya, akan berakibat kepada yang lainnya. Maka itu tawakal harus sangat diperhatikan. Dan juga yang terjadi adalah masalah tawakal ini dianggap sepele oleh sebagian kaum muslimin. Karena mungkin mereka tidak mengetahui bahwa tawakal merupakan hal yang urgent, yang sangat penting. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu rahmatullah, banyak orang yang sering mengucapkan kalimat tawakal namun tidak mengetahui hakikat dari tawakal. Ya, kita sering mengucapkan tawakal aja sama Allah. Tawakal saja sama Allah. Namun dikarenakan dia tidak mengetahui hakikat tawakal, maka yang terjadi tawakalnya itu terjatuh dalam kesalahan. Bahkan fal'idzubillah, terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Iya, perbuatan kesyirikan. Yang kemarin disebutkan contoh. Ada orang ingin melakukan safar. Melakukan perjalanan. Kemudian apa? Meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah. Jadi sang suami ini ingin mengadakan perjalanan. Kemudian dia bertawakal katanya. Ya, mungkin dia mengatakan tawakal. Tapi ternyata yang dilakukan oleh dirinya tawakal yang salah. Apa yang ditinggalkan? Bukan uang, bukan makanan, tapi apa? Batu ditaruh di panci, gitu kan? Yang dia kemudian membuat cerita-cerita yang bohong. Ketika batu itu dimasak berubah menjadi bubur. Nah, ini kan udah cerita kemana-mana. Ya. Kemudian juga banyak orang terjatuh dalam kesyirikan dalam hal tawakal. Memberikan tawakal itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada kuburan, kepada mayit. Ya, orang yang sudah meninggal. Dia bertawakal kepada mereka, pada ahli kubur. Yang ini sudah dijelaskan kemarin, banyak termasuk kesalahan-kesalahan dalam tawakal. Di pertemuan sebelumnya Ibu rahmatullah, yang kita sudah memasuki dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Ya, ini mengenai tawakal. Ya. Mengenai tawakal. Ya, ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam
yang memerintahkan kepada siapa? Kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Baitul Maqdis. Masuk ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Yang memang di dalam Baitul Maqdis itu ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kuat. Sehingga ketika Nabiullah Musa alaihissalam mengajak dan memerintahkan umatnya untuk merebut, ya, untuk masuk, untuk berjihad, ternyata jawaban dari umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel, justru mereka membangkang. Bahkan mereka mengucapkan kalimat yang qillatul adab, mengucapkan perkataan yang tidak sopan, ya, kepada Nabi Musa. Apa perkataannya? Bahkan memerintahkan kepada Nabi Musa dan Allah, Tuhanmu wahai Musa, supaya berjuang. Jadi berdua aja sana, ya. Nah, ini perkataan yang kurang adab. Ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, untuk berjuang, berjihad melawan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis, dia malah memerintahkan, udah kamu sama Tuhanmu saja yang berjuang sana. Biarkan saya berdiam diri. Nanti kalau mereka yang di dalam itu udah keluar, baru saya masuk. Nah, ini sudah menunjukkan sikap keluar dari tawakal. Jadi tawakal itu sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, ibu-ibu rahimakumullah, selain dari kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga harus ada ikhtiar. Harus melakukan sebab. Jadi tidak boleh kita hanya mengatakan udah kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak. Namun ada satu lagi, yaitu harus melakukan sebab, harus melakukan ikhtiar, usaha. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam memerintahkan kepada umatnya untuk memasuki Masjidil Aqsa dengan berperang, berjuang, nah ini bagian dari tawakal. Namun mereka meninggalkan tawakal, yaitu tidak mau berikhtiar. Bahkan mengeluarkan kalimat yang tidak semestinya, ya. Jadi justru mereka malah memerintahkan, udah engkau wahai Musa dan Tuhanmu saja yang berjuang sana. Ini sikap pengecut dari Bani Israel. Sehingga apa? Di kisah yang kemarin kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, menghukum Bani Israel tidak akan bisa memasuki Baitul Maqdis selama berapa tahun? 40 tahun. Tidak bisa memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Bayangkan ibu, 40 tahun tidak bisa masuk. Setiap kali mereka ingin memasukinya, Allah putar mereka, jadi tidak bisa masuk. Dan itu bukan hanya setahun 2 tahun, 40 tahun. Bahkan kurun waktu 40 tahun ini Nabiullah Musa alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah 40 tahun kemudian baru bisa masuk, dipimpin oleh siapa? Seorang soleh yang kemarin kita sebutkan. Satu di antara 2 orang soleh yang bernama Yusha bin Nun. Masih ingat Bu ya? Yusha bin Nun yang memang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya Nabiullah Musa alaihissalam itu sebagai nabi. Jadi Yusha bin Nun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Nah, bisa ambil ibu atau pelajaran ibu rahimakumullah. Setiap hamba
yang menentang, yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, itu biasanya akan dihukum. Biasanya akan dihukum. Dan Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat telah menjelaskan. Di antaranya ayat yang berbunyi wa may yushaqiqillahi wa rasulihi, barang siapa yang menentang keputusan Allah dan Rasulnya, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam api neraka, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi bagi kita ibu rahimakumullah, manakala kita banyak mengalami kegagalan, mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak sukai, jadi jangan langsung menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru introspeksi kepada kita. Karena biasanya orang yang diperintahkan ya dengan syariat dan kemudian dia sudah mampu, dia kemudian tinggalkan dengan sengaja, maka biasanya dihukum. Benar mungkin misalkan ketika ibu mengatakan, apa ya dosa saya? Karena yang mengakibatkan terjadi pada kita itu karena kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan. Semua itu akibat dari tangan-tangan manusia sendiri. Jadi ketika kita mengalami hal sesuatu yang memang ini, yang menyedihkan misalkan, sesuatu yang tidak menyenangkan di kita dan keluarga kita, segera introspeksi ibu rahimakumullah. Barangkali ada hak Allah Subhanahu wa taala yang belum kita tunaikan. Padahal mampu. Ya. Introspeksi kepada kita. Kadangkala telah datang syariat kepada kita, telah datang kepada kita perintah satu ibadah. Waktu itu kita mampu. Namun kita sengaja menunda. Nanti saja yang pada akhirnya Allah hukum. Yang pada akhirnya Allah hukum. Sama seperti kejadian siapa? Bani Israel ini. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, untuk berjuang memasuki Baitul Maqdis, mereka mampu ibu. Tapi ternyata mereka justru mundur, tidak mau. Maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun tidak bisa memasuki Baitul Maqdis. Dan sekali lagi ibu rahimakumullah, kita sama-sama introspeksi. Karena yang menghalangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dosa dan kemaksiatan. Ya. Maka banyak disebutkan oleh para ulama, ya, hubungan antara urusan kita dengan ketaatan kita. Ada hubungannya ibu. Misal, ada seseorang yang sering melalaikan ibadah sholat. Melalaikan ibadah sholat. Entah dia mengulur waktu. Ya, jadi melalaikan ibadah sholat itu bisa berbentuk mengulur waktu. Waktunya udah azan, udah sholat tapi nanti gitu. Walaupun pada akhirnya dia melaksanakan. Atau bentuknya melalaikan sholat itu ketika melaksanakan itu tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. Tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. Misalkan sholatnya yang penting menunaikan kewajiban. Ya, dia tidak memperdulikan tumaknina, dia tidak memperdulikan kekhusyuan. Atau bahkan orang yang melalaikan sholat itu sama sekali tidak dilaksanakan. Falidzubillah. Ini diancam oleh Allah dan Rasulnya bisa kufur, bisa keluar dari agama kalau dia sampai mengakui atau mengimani, meyakini sholat itu tidak wajib.
Ya, kalau sampai mengakui sholat itu tidak wajib. Bahkan ini diakui sepakat para ulama kalau memang benar maka bisa keluar dari agama Islam. Nah, ketika seseorang itu melalaikan sholat dengan bentuk yang tadi kita sebutkan, siap-siap ibu, Allah juga akan melalaikan urusannya. Oleh itu setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sekali lagi jangan langsung menyalahkan Allah, tapi introspeksi kepada kita. Barangkali ada hak Allah, kewajiban yang harus kita kerjakan untuk Allah, kita lalaikan. Maka Allah juga melalaikan urusan kita. Melalaikan urusan kita. Makanya orang-orang yang melalaikan sholat, siap-siap Allah lalaikan juga urusannya. Ya, dan ini banyak ibu-ibu rahimakumullah. Ya, siapapun, mulai dari pekerja, karyawan, kemudian juga para pembisnis, ya, para pembisnis misalkan lagi rapat, terdengar suara azan, dia lalaikan, udah pokoknya kita selesaiin dulu nih rapatnya, sholat mah nanti saja, siap-siap Allah hancurkan, Allah lalaikan urusan dia. Termasuk mungkin ibu-ibu, ya, sesuatu yang memang sedang dikerjakan, datang waktu sholat, utamakan sholat. Karena ketika kita melalaikan sholat, siap-siap urusan-urusan kita pun akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, ini bagian dari ibrah buat kita semua. Ya, setiap kali kita menerima, mendapatkan, datang kepada kita syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita mampu, kemudian kita sengaja melalaikannya, ya, menunda dan menunda. Apa bahasa Arabnya? Taswif. Ya, dan ini banyak. Sudah mampu sholat ditunda. Sudah mampu apa? Bersedekah. Dia juga tunda. Sudah mampu melakukan ibadah yang lainnya. Puasa, haji misalkan, umrah misalkan. Tapi dia mengatakan taswif. Dia mengatakan saufa wa saufa. Nanti lagi lah, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Nah, jika dia sedang mampu dan kemudian dia sengaja menunda, maka para ulama menjelaskan siap-siap orang ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada seorang ulama mengatakan apa? Namanya Abu Bakar Az-Zur'i kalau tidak salah, rahimahullah taala, mengatakan hal yang harus diwaspadai bagi orang-orang yang datang kepada mereka perintah Allah, ibadah maksudnya, ya sholat, ya apa saja. Dia mampu, ya, dia mampu. Namun kemudian dia lalai. Maka kata beliau rahimahullah taala, siap-siap mereka akan dihukum dengan dua hukuman. Dihukum dengan dua hukuman. Ya. Jadi kata beliau, waspadai perilaku, kata beliau, at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu. Nah, ini bisa diingat-ingat ibu. Yang satu hal di antara yang dinasihatkan oleh oleh beliau rahimahullah taala, at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu. Sikap lalai bil amri akan perintah idza hadar waktu, ketika perintah itu udah datang di depan mata. Sikap lalai dari perintah Allah ketika perintah Allah itu udah datang, men. Dia lalai, dia cuek, bahkan berani menunda tanpa uzur, ya, kecuali ada uzur. Contoh misalkan Ramadan kurang berapa bulan lagi bu? 3 bulan.
3 bulan ya. 3 bulan itu panjang apa pendek? Pendek. Maka harus kita siapkan dari hari ini, ibu-ibu rahmatullah. Harus siap dari ini. Wah, 3 bulan lagi. Kurang lebih ya. Akan datang bulan suci Ramadan. Kita siapkan dari hari ini. Apa persiapannya? Ilmu. Ramadan tahun ini harus lebih baik dibanding dengan tahun Ramadan yang sebelumnya. Ilmuin. Ibu baca lagi, ibu dengarkan lagi ceramah tentang penjelasan tentang Ramadan. Iya. Jadi jangan cuek. Ah, biasa Ramadan memang gitu-gitu aja sih. Gitu Bu ya. Gitu-gitu gimana Ibu? Ya nahan makan minum. Nanti buka puasa, taraweh, lebaran. Gitu Ibu ya. Tapi kualitasnya itu seperti apa kan kita tidak diperhatikan. Kemudian persiapannya mungkin persiapan ibadah. Ramadan itu kata para ulama bulan berkumpulnya ibadah. Betul tidak Ibu? Di sana ada sholat. Di sana ada puasa. Di sana ibadah umroh. Di sana ada sedekah. Di sana ada zakat. Di sana ada ibadah baca Al-Quran. Di sana ada ibadah thalabul ilmi. Ibu bisa tidak semuanya itu dilakukan? Karena ngumpul. Yang hari-harian biasa aja yang gak ngumpul aja dilalaikan. Apalagi ngumpul. Makanya ibu kita sering janji. Ramadan khotam 2 kali. Ramadan khotam 3 kali. Malam pertama bisalah 1 juz. Malam pertama karena siangnya belum puasa. Ya betul Bu. Malam kedua udah mulai itu 2 ayat aja 2 ayat. Ya, karena baru makan, baru berbuka banyak. Belum turun nih, udah azan Al-Furqan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lumayan Al-Furqan biasanya kalau sholat tarawih jam 7:30, bener nggak? Jadi lumayan, lumayan untuk rebahan dulu. Tapi sholatnya lumayan sampai jam 9:30. Ya kan? Pulang udah teler. Pengennya langsung. Baru berapa ayat tadi Bu? Baru 2 ayat. Kalau 2 ayat sehari bisa 2 kali khotam. Janji lagi. Ramadan saya bangun jam 2, sholat tahajud. Di hari-hari biasa aja nggak sholat tahajud. Ramadan janji mau sholat tahajud. Kira-kira bangun nggak? Makanya latihan ibadah. Ibadah-ibadah yang identik dengan Ramadan apa? Latihan dari sekarang. Ya puasanya. Ya tilawatul Qur'annya. Siap-siap. Tanya mau sholat tahajud. Ya. Sholat isya di hari-hari biasa saja kadang tidak datang ke masjid. Besok 4 tambah 11. Ya Bu ya. 4 rakaat ditambah 11 rakaat. Ayo. 15 rakaat. Yang 4 di harinya enggak mau. Latihan dulu. Sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat. Tapi tidak akan bisa, tidak akan maksimal kalau tidak latihan dari hari ini. Bahkan ada orang yang hanya janji di bulan Ramadan mau sedekah, justru Ramadan paling pelit. Ya kebagian lagi nih. Takjil. Ya kan Bu ya? Beli kacang goreng aja lah. Yang murah. Tuh udah mulai itu. Emang kenapa Bu? Buat lebaran. Pulang kampung. Beli baju. Ganti mobil. Gak sedekah. Betul Ibu, betul. Kalau tidak latihan dari hari ini. Nanti di bulan Ramadan. Oleh karena itu banyak kesalahan orang melakukan ibadah, mengawal ibadah di bulan Ramadan.
Kan Ramadan bulan peningkatan, betul Ibu? Ramadan bulan peningkatan ibadah, bukan memulai. Jadi kalau yang namanya peningkatan udah ada, tingkatin. Bukan mulai di bulan Ramadan. Apalagi ibadah di bulan Ramadan banyak. Ya sholatnya, ya puasanya, ya sedekahnya, ya tilawatul Qur'annya, ya tholabul ilminya. Kalau tidak diawali dari bulan-bulan sebelumnya, tidak bisa terbiasa. Nah ini maksudnya ibu rahmatullah. Nah kalau ada orang mengatakan Ramadan kayak gitu-gitu aja. Coba cek orang yang mengatakan demikian di Ramadan kayak apa? Malas-malasan pasti. Dan ini bagian dari hukuman Allah. Di Ramadan orang-orang pada meningkatkan ibadah. Sedekahnya tambah, sholatnya tambah, tilawatul Qur'annya tambah. Dirinya malah justru malas. Tarawih cuma malam pertama. Betul Ibu ya? Malam pertama. Baca Al-Quran cuma malam pertama. Sedekah cuma malam pertama. Bahkan mungkin enggak. Faliyudzubillah. Maka apa yang terjadi? Ini bagian dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau ini. Abu Bakar Az-Zuhri ya. Orang pertama mengatakan orang yang lalai dengan kewajiban yang udah ada berada di depan mata. Kata beliau akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman pertama kata beliau adalah dirinya akan dilemahkan oleh Allah ketika melaksanakan kewajiban tersebut. Dan itu betul. Orang-orang di bulan Ramadan justru tidak gairah untuk ibadah. Dimungkinkan karena menganggap remeh ibadah puasa Ramadan. Nah introspeksi buat kita Ibu. Coba cek Ibu Ramadan mana yang paling tidak maksimal. Per Ramadan Ustaz. Jangan. Kalau gitu berarti Ibu gak pernah siap. Setiap Ramadan aku gak semangat Ustaz. Jangan, bahaya. Kalau seperti ini berarti kita tidak pernah siap. Ibadahnya gak maksimal. Ini akibat dari apa? Tidak persiapan. Nah ini. Ibrohnya demikian Ibu rahmatullah. Termasuk ibadah-ibadah harian. Saya mau tanya. Sholat ibu tepat waktu dengan sholat ibu yang menunda biasanya khusyuan yang mana? Sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu sholat di rumah itu kan. Dengan bilang ntar tengah 3 aja duhurnya. Itu khusyuan mana? Khusyuan yang pertama. Kalau yang mepet-mepet sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu dilemahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah karena menunda. Nah, ini ibrah bagi kita. Setiap kali kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita, kita mampu waktu itu kemudian kita sengaja meninggalkan tanpa uzur ya Ibu ya. Biasanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapa? Bani Israel. Yang mereka mampu untuk berjuang tapi kemudian malah menolak. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa memasuki Masjidil Aqsa. Ada juga kisah 3 sahabat Ibu. Ada 3 sahabat. Yang waktu itu 3 sahabat ini. 3 sahabat ya, bukan orang munafik, bukan. 3 sahabat Nabi SAW. Yang waktu itu tidak mengikuti perang Tabuk. Tidak mengikuti perang Tabuk. Sengaja Ibu dia. Dia gak ada persiapan. Disiapin baju perangnya, disiapin goloknya, pedangnya, kudanya. Dia sengaja tidak mempersiapkan untuk ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Sepulang Nabi SAW perang Tabuk, biasa orang-orang munafik pada mengajukan apa? Uzur. Ya Rasulullah saya tidak bisa karena begini. Tapi kalau orang munafik mah bohong. Ya. Orang munafik mah bohong. Ada datang juga orang munafik, saya nggak ikut karena ini. Nah, 3 orang ini, 3 sahabat ini awalnya ini juga mau bohong sama Nabi. Awalnya mau bohong. Ya mungkin alasan apalah. Tapi kemudian dia tidak jadi bohong. Dia jujur di depan Nabi, ya Rasulullah kami bertiga tidak mengikuti perang Tabuk karena memang sengaja kami tidak mempersiapkannya.
karena kami sengaja tidak mempersiapkannya. Apa wahyu yang diberikan, diturunkan kepada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW mengenai 3 sahabat ini? Disebutkan dalam Al-Quran, Ibu. Allah memutuskan tidak boleh ada seorang pun yang mengajak bicara dengan 3 sahabat ini selama, kalau tidak salah, 4 bulan. Atau selama 40 hari, mirip, atau 50 harian. Tidak boleh ada satu sahabat pun ngobrol, berbicara dengan 3 sahabat ini. Sampai anak dan istrinya pun di rumah tidak boleh berbicara dengan 3 sahabat ini. Itu dihukum. 3 sahabat ini, Ibu rahmakumullah, tidak diajak ngobrol sama Nabi. Dicuekin sama Nabi. Oh, hatinya, pikirannya gelisah. Ya, gelisah. Nah, Ibu pernah enggak tidak diajak ngobrol sama suami? Pas awal bulan lagi. Awal bulan tidak diajak ngobrol. Sedangkan Ibu pengen minta uang. Itu gimana ya? Atau tidak diajak ngobrol sama siapa? Pak RW, Pak RT misalkan. Dicuekin. Pak RT-nya kan suami saya, Ustadz. Oh, berarti nggak diajak ngobrol sama suami. Bismillah. Ini tidak diajak ngobrol oleh Nabi SAW dan sahabatnya dan istri-istrinya yang ada di rumah. Nggak boleh. Selama berapa? Ya, sekitar 1 bulanan lebih. Itu gelisah 3 sahabat ini, Ibu rahmakumullah. Nah, ini bagian dari hukuman. Namun pada akhirnya kalau tidak salah di hari 50 itu Allah menurunkan wahyu, kemudian dimaafkan 3 sahabat ini. Baik, ini dalil yang pertama yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala mengenai tawakal. Kemudian dalil yang kedua, Ibu rahmakumullah, yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala adalah surat Al-Anfal ayat 2. Ada di buku Ibu ya. Surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hatinya. Maksudnya khauf, bergetar hatinya, gemetar hatinya karena rasa takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, maka akan bertambah kuat iman-iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dalil kedua ini, Ibu rahmakumullah, di surat Al-Anfal ayat 2 menceritakan tentang sifat orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Nah ini, Bu. Di ayat 2 surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Jadi orang yang imannya benar itu memiliki sifat sebagaimana disebutkan di surat Al-Anfal ayat 2 ini. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri orang beriman sesungguhnya. Jadi sebenarnya ayat ini berawal dari ayat pertama dari surat Al-Anfal, Ibu. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Baru innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ayat 2-nya yang tadi kita baca di atas. Kemudian di ayat 3-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yuqimunas shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 4-nya ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Itu dari ayat pertama Ibu, surat Al-Anfal. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud dengan takut kepada Allah ketika mendengar nama Allah itu apa. Kemudian juga dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka akan bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan mendapatkan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Dari ayat yang mulia ini, Ibu rahmakumullah, ada beberapa sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Apa disebutkan di sini ayat pertama? Wa atiullaha wa rasulah. Yaitu mereka lah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini satu di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cirinya taat. Iman itu artinya apa, Ibu? Iman itu artinya apa? Iman itu artinya apa? Percaya. Iman itu artinya meyakini atau membenarkan. Jadi ketika ada orang yang beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah, maka yang pertama adalah wa atiullaha wa rasulah. Ciri di antara orang yang beriman adalah pasti dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba introspeksi pada diri kita semuanya. Kalau kita memang memiliki iman yang benar, memiliki iman yang sesungguhnya, pasti kita taat. Ya, pasti kita menjadi orang yang taat. Bukan menjadi orang yang sebaliknya, durhaka, menyelisihi. Ya, ibu-ibu suruh jilbaban, pakai jilbab, menutup aurat, nggak mau. Taat nggak ini? Enggak. Ya, enggak taat. Karena taat kepada Allah dan Rasulnya ya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Larangannya buat ibu-ibu apa sih? Keluar rumah, buka aurat, kan nggak boleh. Iya kan? Perintahnya apa? Ya pakai jilbab. Kalau keluar rumah, kalau di rumah mah masyiti, terserah ibu. Kalau di rumah tidak ada orang asing, silakan kita. Kemudian juga perintah Allah dan Rasulnya apa? Banyak. A, B, C, D, banyak sekali. Nah ketika kita menguji keimanan kita, sesungguhnya kuat atau tidak? Nah dilihat dari ketaatan kita. Kalau kita sering menolak perintah Allah dan Rasulnya, berarti bisa ditanyakan iman kita, Ibu. Ini ditolak, ini ditolak. Malah justru kadang-kadang kita dikomentari, syariat Islam itu dikomentari. Ya. Atau bahkan menganggap ajaran Islam itu tidak relevan dengan zaman ini. Ya kan? Kalau sedekah itu kan ngeluarin uang, Bu ya. Emang secara dohir kalau kita sedekah itu uang kita keluar berarti habis gitu ya, atau berkurang. Itu secara dohir, secara akal kita. Tapi sebenarnya ketika kita mengeluarkan uang karena perintah Allah, Allah akan memberikan janji. Allah tambah, Allah ganti.
Nah ini yang pertama. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi buat kita semua ibu rahmatullah, iman kita kuat atau tidak, atau di level mana, maka dilihat ketaatan kita kepada Allah seperti apa, ketaatan kita kepada Rasulnya seperti apa. Kalau kita orang yang sering protes dengan syariat Islam ini, aduh, berarti ya selevel itulah keimanan kita. Kemudian di ayat ini, ciri di antara ciri atau tanda di antara tanda orang yang memiliki iman dengan sesungguhnya adalah apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya atau ada rasa takut dalam hatinya. Itu ciri yang kedua. Tapi Ustaz, saya kalau dengar nama Allah gak getar tuh, biasa aja. Maksudnya para ulama mengatakan seorang yang beriman ketika mendengar nama Allah disebut kemudian bergetar hatinya karena rasa takut. Maksudnya ketika mereka dimaknai ya, ini para ulama memaknai yang dimaksud dengan atau menafsirkan takut di sini ketika mendengar nama Allah adalah ketika dia diingatkan tentang Allah, ketika dia ingin bermaksiat, dia tunda maksiatnya. Itu namanya ketika mendengar nama Allah, bergetar hatinya dengan rasa takut. Jadi kalau ada kesempatan untuk bermaksiat, ibu-ibu, kemudian diingatkan, Allah lihat lo ya. Nah, kaget tuh dia. Oh, udah enggak. Nah, langsung dia tinggalkan untuk maksiat. Nah, ini namanya tanda orang beriman. Tapi kalau Allah lihat loh, enggak apa-apa. Biarin Allah lihat. Lah, kok seperti ini? Ini imannya di mana? Nah, selevel apa dia imannya? Karena ketika seseorang yang beriman dengan iman dan sesungguhnya, ketika diingatkan akan maksiat, bahwa Allah melihat, Allah mencatat, Allah akan menghakimi, Allah akan menghitungnya, maka dia akan bergetar hatinya. Ya Allah, jangan. Akhirnya dia meninggalkan maksiat tersebut. Nah, inilah tanda di antara orang yang beriman. Maka di sini bisa kita introspeksi buat kita semua ibu rahmatullah. Maka manakala kita memiliki manakala kita memiliki kesempatan melakukan kemaksiatan, falidzubillah, kemudian kita diingatkan ya dengan Allah bahwa Allah akan mengazab, bahwa Allah akan menghitung, kemudian kita meninggalkannya, meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka ini tanda di antara kita memiliki iman. Ya, hingga hilang keinginan kemaksiatan tersebut. Makanya ibu-ibu rahmatullah, manakala kita sendirian, ini biasanya seperti itu kan? Kalau kita di depan orang, bersama orang, kita menunjukkan keimanan kita. Seolah-olah orang itu menganggap kita adalah orang yang soleh, ya, taat. Namun manakala kita sendirian, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Nah, biasanya inilah ujian besar bagi kita ibu. Enggak ada orang ini di rumah sendiri ini. Akhirnya falidzubillah, kadangkala ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita diingatkan tetap walaupun sendiri Allah Maha melihat. Walaupun sendiri Allah juga akan mengazab kalau kita melakukan hal kemaksiatan, falidzubillah. Maka kita hindari. Maka disitulah letak keimanan sesungguhnya pada diri kita ibu rahmatullah. Kemudian juga di antara tanda keimanan seseorang di ayat ini adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. yakni ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Coba ibu rahmatullah, kita tanyakan ya, gak usah dijawab dengan lisan.
kita lebih suka dengerin tilawah Quran atau yang lainnya? Dalam hati ibu, aku mah gak suka dengerin Al-Quran. Sok suci. Ya, di rumah itu yang diputar suara selain Al-Quran. Ya. Tapi kalau Al-Quran gak pernah didengungkan di rumah kita. Bahkan mungkin kita tidak pernah baca Al-Quran di rumah. Ya. Nabi SAW pernah mengingatkan. Aufimamana wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Enggak Ustadz, rumah saya rame. Ya, ramai. Berkelap-kelip lampu. Suara gitu ya. Ramai Ustadz. Apa yang indikasi rumah seperti kuburan? Kuburan itu apa, Bu? Coba, kuburan itu apa? Sepi. Tapi ramai Ustadz di Jakarta, kuburan buat main layangan. Tuh mah. Memang kuburan aneh sekarang ya. Buat main karambol di kuburan. Jemur baju di kuburan. Main layangan di kuburan. Tidur. Saya pernah lihat, betul. Kuburan. Jadi memang di bawah pohon ya. Kuburannya di bawah pohon. Enak, rendang. Jadi kuburannya ini di atasnya taruh kasur Palembang tuh. Buat tidur di atasnya. Coba orang jebol ke dalam gitu ya. Iya. Kuburan tuh sepi. Terus kuburan itu banyak baik setan manusia maupun setan jin. Iya. Nah, rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran kayak kuburan. Sepi, nggak ada baca Al-Qurannya. Walaupun suara selain Al-Quran banyak. Ya. Dan kata Nabi apa? Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, dari ayat lain, fa innal baital ladzi tuqra'u fihi al-Qur'an yafiru syayatin au fi ma'ana. Maka rumah siapa saja yang dibacakan surah Al-Baqarah atau Al-Qur'an di dalamnya, yafiru syayatin, setan akan lari. Jadi kalau rumah tidak pernah dibaca Al-Qur'an, setannya lari apa nongkrong? Tidur bareng, bukan nongkrong doang. Tidur bareng, makan bareng. Tuh. Walaupun rumahnya mewah. Tapi kalau sepi dia dibaca Al-Quran. Seperti. Iya ibu. Ya. Jadi jangan sampai ini. Kan saya pernah cerita ibu ya. Di 2023 itu saya sama rombongan nginep di sebuah hotel. Di Jeddah, di kota Jeddah, di kota nenek. Jeddah itu artinya nenek kan? Kenapa dikatakan Jeddah? Itu artinya nenek, ya, di kota nenek ya. Nah, itu ada yang kesurupan. Itu hotelnya enak ya. Siapa sih kalau di hotel nggak betah, ya kan Bu ya? Kalau di hotel kan enak kan? Enak gitu kayaknya. Ada ya makanya walaupun di rumah juga ada AC, tapi kadang-kadang kan di hotel enak katanya. Tapi kok di situ malah ada? Kenapa? Karena sunyi Bu. Hotel itu kan kalau lagi kosong, nggak ada apanya, nggak ada pengunjungnya yang menginap, itu kan sepi Bu. Keluar kamar tuh toleh kanan toleh kiri, nggak ada siapa-siapa. Makanya ketika kita singgah di suatu tempat, sampai di hotel pun, hotel Bu, singgah di suatu tempat itu sarankan untuk berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Nabi, orang yang singgah di suatu tempat membaca ini, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan sampai dia meninggalkan tempat tersebut.
Jadi jangan dibilang hotel nggak ada setannya. Justru ya, tempat-tempat yang sepi itu di padang pasir misalkan atau padang lapang itu, justru disebutkan disitulah banyak setan Ibu. Ibu kan gini, ada pohon-pohon banyak nih, kalau lewat baru doa. Tapi kalau udah di padang luas, Ibu malah nggak berdoa, kebalik. Justru setan itu banyak kan di tempat yang luas itu. Ya, walaupun dua-duanya juga berdoa Ibu ya. Berdoa, minta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sampai saya meruqyah. Ya, sambil meruqyah saya sampai sejam setengah. Ditanya, "Kamu ada berapa?" "Saya ada 4. Jin Arab 4. Gak mau keluar." Tuh, Bu ya. Walaupun jin itu yang masuk bukan hanya di sini. Jadi di sini waktu saya tinggal di sini di Blok G ya, rumah Pak Jiruli. Itu kan saya sering diundang untuk diminta, bukan diundang, diminta untuk ruqyah. Di atas tuh pernah ruqyah, ibu-ibu di atas tuh, di Green Permata. Masya Allah ya, nggak mau keluar. Apa ketika saya tanya, "Kenapa kamu di sini?" "Aku suka sama ibunya." Suka sama ibu ini. "Emang kenapa?" Saya tanya Ibu betul. "Emang kenapa?" Itu, "Karena kalau keluar dandan Ustaz." Tuh, makanya jangan dandan. Diikuti sama setan, jin. Iya. Itu pengakuan dia. Ya, kan dipegang Bu ya, dipegang sampai ya mungkin 10 orang. Pas dipegang, yang megang baca Al-Baqarah 155. Baca ayat kursi maksudnya. Dipegang, sebelum saya datang itu dipegang. Apa yang terjadi Ibu? Jinnya bilang, "Kamu kan sholatnya bolong-bolong." Malu dia keluar. "Kamu kan dibuka satu-satu, akhirnya gak ada yang megangin." Bahaya banget Bu ya. Iya, saya juga sampai kaget. Kok pada pergi? Malu, dibuka sama jinnya. Dia mau baca Allahu la ilaha illahu wa la ilaha qayyum. Dibuka satu persatu. "Kamu ngapain baca ayat kursi?" "Aku juga hafal." "Kamu kan sholatnya bolong-bolong." Tuh, malu dia keluar. Masya Allah, baru suaminya datang. TV hancur, jendela pecah. Oh, tuh Bu. Ya. Jadi sekali lagi, di antara tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya boleh kita membunyikan Al-Qur'an di rumah, tapi juga jangan kencang-kencang. Ya, jangan kencang-kencang. Saya tahun berapa di sini Bu? Di Blok B. Tahun berapa ya? Yang 2 tahun itu yang tinggi. Tahun berapa ya? 2014 ya. Apa 2020? Kan samping kanan saya Nasrani ya. Nasrani Solo. Depannya Bidan Linda. Benar ya? Samping kiri saya itu kan Batak juga kan? Walaupun itu saya juga nyetel irama, nyetel irama ya murotal. Tapi gak begitu gede juga Ibu. Saya menghargai samping kanan saya Nasrani, depan saya Nasrani, kiri saya Nasrani. Ya bener gak Bu? Tapi saya setel waktu anak saya masih bayi. Tuh. Jadi bukan kemudian setel aja gitu kan. Karena sebelah kanan ada guguk. Ada guguk kan? Sebelah kiri juga ada guguk. Tapi udahlah. Anggap aja suara jangkrik. Ya. Itu. Nah, kemudian Ibu Muhammadullah di ayat ini juga menjelaskan tentang wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri di antara ciri-ciri orang yang beriman sesungguhnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa bahasan ini? Yaitu kepada Tuhan mereka bertawakal. Disebutkan makanya tadi di awal. Tawakal merupakan syarat dari keimanan.
Ciri dari orang yang beriman tawakal. Atau bisa dibalik, tawakal syarat dari keimanan. Maka iman dengan tawakal nggak bisa berpisah. Masa ada orang beriman nggak tawakal? Ya, orang beriman tapi nggak tawakal, nggak mungkin. Karena itu udah sepaket ibu Allah. Disebutkan dalam ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Di pembahasan ini, itu tawakal. Jadi kadang-kala ibu rahmatullah, kadang-kala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah cerita mungkin ya. Dan ini diceritakan oleh Al Ustaz Firanda hafizallahu taala. Beliau pernah bercerita, ada videonya. Jadi beliau kenalan ada seorang itu terkena kanker. Terkena kanker. Dan sudah operasi ibu, katanya udah 8 kali ibu. Bahkan disingkap bajunya. Jadi jahitannya diperlihatkan. Nih jahitan kesini. Udah 8 kalian katanya. Tapi belum sembuh-sembuh. Masih ada muncul lagi. Udah habis-habisan pokoknya ibu. Hartanya udah dihabiskan untuk pembiayaan pokoknya. Nah, dia ya mungkin manusiawi. Udah usaha, udah ini. Tapi ternyata istrinya ini berkunjung ke temannya. Singkat perkataannya ibu, coba suami suruh puasa. Dan kemudian ada nggak sisa harta lah gitu kan. Ya berapapun, walaupun hanya untuk makan gitu, coba sedekahkan. Pulang bilang sama suaminya dan kemudian dilakukan oleh suaminya, puasa dia. Ya mungkin bisa dapat 2-3 kali lah. Dan kemudian harta yang mungkin masih dimiliki dia dari mana? Itu dia sedekahkan. Dalam keadaan dia butuh, dia sedekahkan. Masya Allah ibu, kata beliau Allah Ta'ala, itu ketika dicek di dokter full, sudah sembuh secara total. Dan ini beliau menjelaskan mungkin tawakal kita kadang-kala itu belum sempurna ibu. Nah, ini menunjukkan masih condong kepada yang lainnya. Jadi tawakal kita itu kadang-kala belum full, sehingga apa? Allah belum ngasih sesuatu yang kita minta. Apapun sebenarnya. Dan ini buat bahan renungan kita semua ibu. Ibu pengen punya apa, punya hajat apa, kok udah Ustadz saya udah berusaha tapi belum. Mungkin bukan belum, tawakalnya belum sampai di puncaknya. Terus berusaha. Nah, kadang kita sakit ya. Sakit udah berobat kemana-mana. Akhirnya apa? Allah nggak adil. Ya, Allah zalim kepada saya. Kan kalimat-kalimat keburukan yang dia keluarkan. Justru salah. Udah begitu malah sakit sekalian. Yang memberi penyakit siapa? Yang menyembuhkan siapa? Udah itu. Makanya nih ada cerita juga, ini juga diceritakan oleh Ustadz juga, saya pernah dengar. Ada orang yang istrinya sakit katanya. Pokoknya harus dioperasi ibu. Dia gak punya apa-apa. Tapi dia kemudian tetap datang ke rumah sakit. Tetap datang kepada rumah sakit. Ya, datang ke rumah sakit bu. Gak punya apa-apa, tetap datang ke rumah sakit. Ya mungkin karena memang dia meyakini ya wasilah untuk kesembuhan diantaranya adalah ya dokter. Wasilah gitu ya, penyembuhan dari Allah, tapi kan wasilahnya ada. Ketika ditanya, kamu punya uang enggak? Enggak. Kok bisa? Punya, saya serahkan sama Allah. Tawakalnya tinggi banget itu bu. Pas waktu diminta DP untuk ini, pembayaran. Itu enggak punya uang seberapa pun. Tapi dia angkat kedua tangan ya. Setinggi-tingginya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu juga ada orderan lah, kalau bahasa kita orderan yang itu bisa buat DP.
Luar biasa. Dan akhirnya memang ada bantuan yang Allah turunkan sembuh. Ini buat kita ibu, jika kita iman punya tawakal. Orang yang beriman tidak pantang menyerah, pantang mengeluh. Ya. Jadi gini. Keadaan kita ini yang nentuin siapa? Allah. Kayak gitu Bu ya. Pastilah Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan. Pastilah Allah akan memberikan kemudahan juga. Maka itu keyakinan kita harus full ibu rahmatullah. Jadi jangan mudah mengeluh. Tetap dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah bekerja, udah usaha begini, belum dapat kerjaan, belum dapat apa yang kita inginkan, biarkan Allah yang memberikan. Justru menurut Allah mungkin inilah yang terbaik. Menurut Allah ini yang terbaik. Jadi jangan suudzon sama Allah ibu. Ada nenek-nenek ibu ya, nenek-nenek. Ini saya lihat videonya. Dia duduk di tempat umum itu dipan-dipan itu kursi panjang lah. Pas waktu duduk baru duduk begini bu, tapi belakangnya ada gedung tinggi. Ininya jatuh, tongkatnya jatuh, untang gitu kan. Jatuhnya agak jauh dari nenek itu. Kemudian datanglah anak muda, datang sebelahnya, lagi makan es krim kalau nggak salah. Nenek ini mengatakan, nak bisa nggak ambilin tongkat saya? Apa kata pemuda ini? Enggak. Coba, kira-kira kalau nenek ini atau ibu, nenek itu adalah kita, udah lagi lemah, tongkatnya jatuh kemudian agak jauh, minta tolong sama yang muda nggak mau. Kira-kira gimana sikap kita bu? Marah. Dalam hati itu bener-bener nih anak muda ya. Dia enggak. Anak muda cuma gini, gitu cuma. Nggak mau lah, intinya nggak mau ngambilin tongkat. Pastilah kita ngomel pasti. Gimana sih anak saya siapa sih? Didikannya siapa sih? Sekolah di mana sih? Gitu ya. Ngomel-ngomel. Tapi ibu ini, nenek ini diam. Cuma menghadap ke atas. Dan kemudian dia berusaha untuk bangkit lagi. Bangun dari duduknya tadi. Kemudian berjalan menuju ke tongkat tadi. Dan kemudian sampai beliau itu ambil tongkat dan berdiri. Gak lama kemudian dari tempat duduknya dia itu, dari atas genteng jatuh besar bu. Wah. Apa yang bisa ibu petik dari kisah ini bu? Itu ada. Ayo bu. Husnudzon sama Allah. Mungkin pertama menganggap anak muda ini anaknya kayak apa? Nggak mau nurut. Anaknya siapa sih? Sekolahnya di mana sih? Kan begitu ibu ya. Tapi ternyata dia menolak sumber keselamatan si nenek ini. Maka nenek ini mengatakan, terima kasih ya nak, kamu tidak melakukan apa-apa yang tadi saya perintahkan. Tuh, keinginan kita mungkin pingin diambilin tongkat, gak kesempatan, ya gak diberikan kemudahan, diambilin sama ini kan dari kemudah. Justru itu merupakan hal yang baik bagi kita. Karena kita diciptakan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah, yang menjamin rezeki kita Allah, yang menyelamatkan kita Allah. Udah semua itu yang terbaik. Maka apapun yang hari ini kita lakuin ya, yang kita alami ibu nih, setelah kita berusaha tentu ibu ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik. Saya pernah cerita waktu SMA negeri saya. Jadi kan saya kalau berangkat sekolah ibu, itu dari rumah itu harus berjalannya 5:30 berangkat jalan kaki lewat sawah, nyebrang kali. Karena kalau banjir sepatunya dicopot, dilepas. Harus ke jalan raya ibu.
Sedangkan mobil datangnya setengah jam sekali. Setengah 6, jam 6, setengah 7, jam 7. Jadi kalau saya berangkat jam setengah 6 berarti bisa jam 6 atau setengah 7. Dua ini Bu. Karena kalau jam 7 udah mepet pasti telat. Datanglah jam 6. Jam 6 datang. Tapi udah pada bergandulan Ibu. Mungkin Ibu tahulah kalau udah mobil-mobil bis apa di mana di kampung tuh sampai bergandulan Bu ya. Bergantungan gitu. Aduh jam 6 udah lewat. Udah lewat nih mobil ini. Nah, nunggu yang setengah 7. Setengah 7 yang diharapkan ternyata datang lebih full lagi, lebih penuh lagi. Apa bayangan saya waktu itu Ibu? Telat dihukum, gak boleh ikut pelajaran. Saya bayangan gitu. Tapi alhamdulillah saya datang dapatnya jam 7. Tapi ternyata jam 7 pun di depan macet. Kalau di kampung kan gak jarang macet Bu. Itu ada macet, kenapa? Ternyata ada kecelakaan yang ini bisnya terguling dan meninggal teman saya persis. Itu mobil yang tadi saya mau naiki. Iya betul Ibu. Kadang sesuatu yang Allah berikan itu terbaik bagi kita. Kadang-kala kita suudzon sama Allah. Kita minta apa gak dikasih. Zalim Allah, gak adil Allah. Nah itu kadang-kala kita tidak ini. Coba kalau kita takdir, yang mengimani takdir. Kan ini bagian dari rukun iman, betul Ibu ya? Rukun iman. Ada orang pengen anaknya 5. Tapi baru dikasih 1. Belum udah usaha, udah berdoa, udah ini, udah itu, ke dokter, udah ini. Tetap dikasih 1. Allah zalim. Ditambah lagi teman-temannya nyuekin, ngecing apa namanya? Bully. Mana sih cuma 1 doang. Gimana sih? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Katakan Tuhanku lah yang memberikan ya, membuka rizki bagi seseorang dan membatasi seseorang juga Allah. Kalau kita mengimani ayat ini udah, yang dikasih juga Allah yang ngatur, yang dikasih 1 ya Allah yang ngatur, yang dikasih 10 Allah yang ngatur. Adem hati kita Ibu. Ini bagian dari aplikasi apa? Rukun iman ke-6. Iman kepada takdir. Nah ini yang banyak yang ini. Katanya iman kepada takdir Allah. Tapi tetangganya belum punya momongan, dicengin terus. Berarti ibu yang ngecengin tidak atau belum beriman kepada takdir Allah. Nah bahaya kan? Bahaya Ibu. Makanya hati-hati. Jangan gitu. Ya awet banget berdua. Mungkin kalimatnya mah enteng Bu ya. Tapi menusuk hati dia. Gitu ya. Menusuk hati dia. Iya. Jadi kalau keundangan gak mau istrinya. Aku gak mau Mas kok kondangan. Karena itu ketemu anteng banget berduaan terus. Udah 5 tahun. Itu kalimatnya mungkin gak menjurus ke sana. Gak langsung to the point. Tapi menjurusnya ke sana. Sedangkan maaf. Mudah-mudahan bukan ibu. Yang punya 4, 5, 6. Kalau awal bulan SPP anak pertama. SPP anak kedua. SPP anak ketiga. SPP anak ke... Yang 2 sakit. Yang ini juga mau kuliah. Pusing ya Allah anak banyak. Katanya gitu. Lah bukannya kemarin ngecengin yang belum punya. Semua itu Allah yang ngasih. Semua Allah yang ngatur. Begitu. Dan ini berkenaan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari akidah Ibu. Jadi bukan kemudian kita cuma kayak gini dong. Ini bagian dari akidah. Takdir Allah, rukun iman. Kan ada 6 bukan 5. Yang terakhir iman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Dan selainnya mungkin dari segi harta, dari segi kesehatan. Kamu sakit-sakit mulu sih. Itu kadang-kadang coba kalau tetangga pengen sehat, ibu kasih tuh makanan sehat. Ibu support makanan sehat. Barangkali maaf dia makanannya kurang sehat Ibu. Makanannya tuh karena mungkin kurang ekonominya, jadi makanannya yang penting beli yang sekedarnya saja.
Jadi bukan cuma ngecengin doang, tapi kasih motivasi. Support, ajak olahraga, ayo bareng jalan. Ya. Dan seterusnya. Dan kemudian tanda di antara tanda orang beriman dalam ayat ini, ayat 3 dan 4 adalah apa? Wa yuqimunas shalah, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya, di ayat ini menunjukkan mereka yang mendirikan salat dan kemudian menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan mereka lah ini, kata Allah, mereka lah ini orang-orang yang beriman haqqan, yang sesungguhnya. Jadi poin di antara poin di hadis atau di ayat di yang kedua ini, bibi rahmakumullah, bahwa tawakal merupakan tanda dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sesungguhnya. Maka ini bagian buat kesimpulan bahwa tawakal ternyata berhubungan dengan keimanan. Tawakal bukan hanya hal sepele, tawakal merupakan hal yang penting, ya. Wallahu a'lam bishawab, ibi rahmakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi yang mulia ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dengan ilmu yang telah kita sampaikan dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika diselingi dengan apa bahasa Arabnya batuk tadi, Bu? Soal, ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan tidak mengganggu, tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam thalabul ilmi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri pertemuan ini dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, Ibu? Kalau tidak ada, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.